down, I know you got me, baby. Hai guys, perkenalkan namaku Ismatul Hasana dengan NIM 211D10135 Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan tentang bagaimana sih meningkatkan suatu kelas yang kurang dipercaya masyarakat. Oke, mari kita simak penjelasannya. Selamat menyaksikan. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang bagaimana pembelajaran di kelas pada lembaga yang kurang mendapat kepercayaan masyarakat. Nah, dengan hal tersebut kita memerlukan dalam beberapa tahapan. Nah, yang pertama, meningkatkan kualitas guru dan metode pengajaran. Nah, dalam meningkatkan kualitas guru dan metode pengajaran, kita bisa gunakan biasanya itu dari lembaga itu ada pelatihan guru yang diselenggarakan pelatihan tersebut untuk meningkatkan kompetensi guru baik dalam penguasaan materi maupun metode pembelajaran yang kreatif. Nah, selanjutnya itu melibatkan siswa secara aktif, yang mana salah satu yang dapat kita lakukan yaitu dengan libatkan siswa dalam kegiatan praktik, eksperimen, atau proyek nyata yang dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Semisal, kita itu tidak selalu harus belajar di dalam kelas, kita itu juga bisa belajar di dalam kelas. Contohnya, kita belajar tentang IPAS. Nah, sekarang itu dalam kurikulum sekarang itu terdapat IPAS, yang mana mereka itu dilatih tidak hanya di dalam kelas, mereka juga dilatih di luar kelas untuk mengenal hal-hal di luar kelas tapi masih termasuk dalam pembelajaran. Nah, kenapa kita tidak harus selalu di dalam kelas? Karena kita itu kalau anak-anak selalu di dalam kelas maka mereka akan merasa jenuh, bosan, ataupun suntuk. Nah, dengan diadanya kegiatan di luar kelas, mereka itu bisa gimana ya? Mereka itu bisa bahasanya itu menalar gitu. Nah, semisal kita belajar tentang IPA. Nah, kalau semisal anak-anak itu dikeluarkan di dalam kelas, maka mereka akan mengenal langsung tentang alam. Salah satunya juga oksigen yang ada pada tumbuhan. Seperti itu. Dan yang ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana, yaitu fasilitas mendukung, perbaikan atau lengkapi sarana belajar seperti buku, teknologi, ruang kelas yang nyaman atau media pembelajaran digital. Nah, dengan meningkatkan sarana dan prasarana, mereka itu akan tidak selalu dalam buku. Nah, mereka semisal kalau mereka menggunakan proyektor, mereka menggunakan video, maka mereka akan langsung melihat seperti apa sih contohnya, seperti apa sih gambarannya. Nah, mereka juga dengan video, mereka juga bisa mendengar bagaimana penjelasan yang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya lingkungan yang kondusif, ciptakan lingkungan kelas yang bersih, aman, dan mendukung kegiatan belajar. Nah, seperti itu juga penting sekali dalam menciptakan lingkungan kelas dan bersihnya dan nyaman. Nah, sebagai guru, kita itu bisa melatih tanggung jawab mereka dalam kebersihan. Semisal diadakannya piket kelas dan juga diadakannya mereka harus dikasih gimana ya? Contoh dalam pemungutan sampah yang ada di sekitar kita. Nah, contohnya bukan pemungutan sampah seperti pemulung ya. Nah, sekarang sekarang banyak siswa-siswa yang sering melalaikan kebersihan. Contohnya membuang sampah sembarangan. Nah, dengan seperti itu kita bisa melatih gimana mereka itu bisa membuang sampah sembarangan. Contohnya, kita sediakan tempat sampah di dalam kelas dan di area sekolah. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu transparansi dan komunikasi dengan masyarakat. Yang pertama, forum terbuka, adakan pertemuan berkala dengan masyarakat untuk membahas perkembangan lembaga. Nah, sebagai seseorang di dalam lembaga, kita itu harus ada keterbukaan dengan masyarakat, dengan orang tua siswa juga. Nah,
Selanjutnya yaitu laporan berkala. Sediakan laporan transparan mengenai kegiatan pembelajaran, prestasi siswa atau penggunaan anggaran. Nah, selanjutnya itu laporan berkala. Nah, dengan seperti itu kita bisa dalam kegiatan rapotan, kita bisa menjelaskan kepada orang tua siswa bagaimana perkembangan siswa tersebut dan apa yang harus dievaluasi. Nah, prestasi siswa juga harus dicantumkan dalam hal tersebut karena prestasi siswa itu juga akan menarik minat orang tua tersebut untuk meletakkan anaknya di suatu lembaga tersebut. Selanjutnya yaitu melibatkan orang tua. Undang orang tua untuk terlibat dalam kegiatan sekolah seperti program parenting, komite sekolah atau kerjasama dalam pembelajaran. Nah, untuk pendapat orang tua siswa itu sangat penting sekali. Karena apa? Masukan dari mereka itu sangat penting. Terkadang setiap orang tua siswa itu berbeda pendapat. Nah, dalam hal tersebut, untuk diadakannya musyawarah tersebut, itu akan menyatukan satu pendapat orang tua dan juga pendapat orang tua lainnya. Nah, maka dari situ kita bisa mengevaluasi apa yang kurang dari kita, apa yang akan kita tingkatkan ke depannya. Nah, dan selanjutnya kita itu bisa mengembangkan hal tersebut. Selanjutnya, komunikasi yang intensif. Gunakan media komunikasi, grup WhatsApp, surat, atau aplikasi untuk terus memberikan update tentang perkembangan siswa. Nah, perkembangan siswa itu sebaiknya kita juga itu libatkan kepada orang tua. Bagaimana supaya orang tua juga ikut membantu tentang peningkatan siswa tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya promosi keberhasilan. Sebarkan informasi tentang pencapaian siswa dan guru melalui media sosial, website, atau acara lokal. Nah, prestasi siswa itu juga perlu diapresiasi. Karena apa? Mereka juga akan bersemangat dalam berprestasi. Kita sebagai guru itu sebaiknya berbagi tentang prestasi siswa. Karena apa? Itu juga termasuk minat para orang tua. Karena apa? Prestasi siswa itu maka kita akan dikenal, oh lembaga ini baik, oh lembaga ini seperti apa sih keunggulannya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu menciptakan program khas atau unggulan yang menjadi ciri khas lembaga dan dapat menarik perhatian masyarakat. Nah, seperti ini program tambahan unggulan yang harus kita perbaiki. Nah, yang selanjutnya itu promosi keberhasilan. Nah, kita itu kita cantumkan juga program unggulan kita, yaitu semisal program unggulan kita di Tahfidzul Quran. Nah, di situ kita membuat susunan bagaimana sih caranya anak-anak itu bisa menghafal, bagaimana sih caranya anak-anak itu bisa minat dalam menghafal. Nah, kita sediakan caranya seperti semisal setiap harinya itu adakan setoran setiap surat demi surat atau seperti hal lainnya. Yang selanjutnya peningkatan akhlak dan karakter. Maka pendidikan berkarakter itu seperti fokus pada pengembangan nilai-nilai positif seperti disiplin, kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Nah, contohnya seperti apa sih disiplin? Nah, disiplin tersebut contohnya kita biasakan sebagai guru terlebih dahulu, kita disiplin terlebih dahulu. Semisal sebelum jam masuk kita sudah ada di sekolah. Nah, maka sebagai siswa mereka akan melihat, oh guru kita loh tidak telat. Nah, itu kita juga akan bisa menerapkan kedisiplinan. Yang selanjutnya yaitu kejujuran. Kita ajarkan kejujuran kepada mereka. Yang selanjutnya kerja keras dan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu seperti apa? Kita mengajarkan tanggung jawab. Contoh kecilnya saja seperti PR. Kita usahakan mereka selalu mengerjakan PR. Kenapa? Kita usahakan buat PR-nya itu semenarik mungkin, jangan terlalu monoton dengan buku. Semisal mereka disuruh untuk mengamati keadaan di sekitar
di sekitar mereka. Nah, jadi mereka itu tidak bosan dengan kita harus mencari di buku seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu keteladanan guru. Guru harus menjadi panutan bagi siswa dan masyarakat dan dalam berperilaku. Yang selanjutnya evaluasi berkelanjutan, yaitu melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses pembelajaran dan kegiatan di sekolah. Jadi kita selalu harus mengevaluasi apa sih kurangnya di dalam lembaga ini, apa sih kurangnya kita kepada masyarakat, seperti itu. Kenapa selalu melibatkan masyarakat? Karena mereka juga terlibat dalam hal penting dalam lembaga. Nah, yang selanjutnya evaluasi berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu masukan dari masyarakat, libatkan masyarakat dalam memberikan saran dan kritik untuk perbaikan. Nah, seperti itu. Kritik dan perbaikan masyarakat itu sangatlah penting. Oke? Nah, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.